Salam dan bahagia. Di sini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Saya Septianti Bani, calon guru penggerak angkatan 11, didampingi oleh Ibu Fasilitator Ibu Herta Sialagan SPDMN dan Bapak Pengajar Praktik Bapak Beatus Beci Halawa SPD. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari demonstrasi kontekstual ini adalah: yang pertama, calon guru penggerak dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Yang kedua, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. Yang ketiga, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Dan keempat, calon guru penggerak dapat menganalisis model utama apa saja yang dimanfaatkan dalam video praktik baik ini. Adapun pertanyaan dari analisis video tersebut adalah: yang pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Yang ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Yang keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Yang kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Dan yang keenam, apa saja model utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Saya akan mengulas satu persatu dari pertanyaan tersebut. Yang pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sebagai penyemangat belajar. Yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Yang ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pertanyaan utamanya adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Yang keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Dalam hal ini, saya akan mengulas satu persatu tahapan bagiannya. Tahapan yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Dalam tayangan video tersebut, guru bersama dengan rekan sejawat berdiskusi tentang prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Dan dari hasil diskusi tersebut, guru telah memikirkan hal apa saja yang akan dilakukannya. Dan dari hasil diskusi tersebut, akhirnya guru membuat pertanyaan utama. Guru menuliskan pertanyaan tersebut di atas papan tulis, yaitu penyemangat belajar. Dalam hal ini, mengajak murid untuk berpikir tentang apa yang ada di benak mereka tentang tulisan tersebut. Setelah melalui tahapan membuat pertanyaan utama, masuk ke ambil pelajaran. Dalam hal ini, guru mengajukan pertanyaan mengenai pendapat dan pengalaman murid mengenai apa yang ditulis oleh guru di papan tulis, yaitu penyemangat belajar, serta hal apa yang menarik di kelas mereka. Setelah itu, guru mengajak murid untuk berkunjung ke kelas lain dan melihat apa saja hal yang mereka sukai di kelas tersebut, dan bertanya kepada siswa di kelas tersebut mengenai apa yang mereka sukai di kelas mereka dan menginspirasi mereka. Setelah itu, menggali mimpi. Dalam hal ini, guru meminta murid untuk membayangkan dan menggambarkan tentang apa yang mereka harapkan mengenai kelas yang nyaman dan menyenangkan, serta menjadi penyemangat dalam belajar di atas bahan dan alat yang telah diberikan oleh guru. Kemudian guru meminta murid untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka di depan kelas. Setelah itu, jabarkan rencana. Dalam hal ini, guru mengajak murid untuk berkontribusi menentukan kebutuhan murid tentang seperti apa kelas yang mereka inginkan, serta menyampaikan keinginan mereka secara lisan, dan guru menuliskannya di papan tulis. Dan berakhir di atur eksekusi. Dari hasil penyampaian murid mengenai keinginan mereka tentang kelas,
Guru memberi kesempatan kepada murid untuk berkontribusi menentukan pembagian tugas dalam kelompok dan meminta murid untuk menentukan waktu pelaksanaan dalam mewujudkan kelas impian mereka. Masuk ke pertanyaan kelima, yaitu apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video tersebut adalah seorang pemimpin pembelajaran yang menggunakan pendekatan berbasis aset atau kekuatan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Guru tersebut menggunakan aset muridnya untuk menemukan hal-hal yang menarik dari kelasnya sendiri dan dari kelas lain untuk kemudian mewujudkan hal yang menarik dari apa yang telah mereka lihat dan bayangkan untuk diterapkan di dalam kelas. Dan kemudian pertanyaan keenam adalah apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Berikut akan diulas. Modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video ini adalah yang pertama, modal manusia, di mana guru menggunakan kemampuan muridnya untuk menemukan hal-hal menarik yang ada di dalam kelasnya dan di kelas lainnya. Yang kedua, modal sosial, di mana guru tersebut berdiskusi dengan rekan sejawat untuk menemukan hal apa yang harus dilakukan guru tersebut dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan, serta mengajak murid untuk berkolaborasi bersama dengan teman-temannya dalam diskusi kelompok. Yang ketiga, modal fisik, di mana guru memanfaatkan meja dan kursi serta ruang kelas untuk membentuk kelompok diskusi sehingga murid-murid dapat belajar sesuai dengan keinginannya. Yang keempat, modal lingkungan alam, di mana segala hal yang murid-murid lihat di lingkungan alam sekitarnya dapat dijadikan lukisan indah untuk dijadikan hiasan di dalam kelasnya. Yang kelima, modal politik, di mana kebijakan kepala sekolah dalam memberikan dukungan kepada guru untuk mewujudkan prakarsa perubahan yang berpihak kepada murid. Dan yang keenam adalah modal finansial, di mana guru menyediakan alat dan bahan yang dibutuhkan murid untuk mewujudkan ruangan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar yang disediakan oleh sekolah. Demikianlah tadi penjelasan saya mengenai demonstrasi kontekstual modul 3.2 mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sekian dan terima kasih.